dibuka B, jangan sampai dibuka B. Untuk di sini nilai keaktifannya masih kurang di kelas ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, silakan menjawab dan sebut nama absen angkat tangan. Angkat tangan dulu baru nama absen. Di sini masih banyak yang belum mempunyai nilai keaktifan di kelas ini. Di kelas lain pada aktif. Silakan kelas ini bisa lebih aktif lagi. Ini ada yang tahu kita belajar materi apa? Di sini ada yang tahu apa itu ukuran letak cetak? Coba bisa dibuka LKS-nya. Coba angkat tangan sebutkan nomor absen. Apa itu ukuran letak cetak? Ada namanya ukuran letak cetak, ada pelajaran, ada 3, sebutkan. Nomor absen berapa? Apa aja mas? Ya. Persentil. Ya. Ada yang tahu apa itu persentil, desil, kuartil? Apa mbak? Kuartil. Iya betul sekali. Jadi kuartil itu ada dibagi 4 bagian, ada 3. Terus kemudian desil. Siapa dulu itu yang belakang dulu? Ini mas ini kan nanti aja. Nomor absen berapa? 6. Itu merupakan nilai yang menjadi 10 bagian setelah nilai data Iya, dibagi menjadi 10 bagian setelah data itu diurutkan. Kemudian ada persentil. itu merupakan nilai-nilai yang membagi data menjadi Iya, betul sekali. Kalau persentil itu membagi 100 bagian. Coba di sini apa sih fungsi kuartil itu untuk keseharian? Fungsinya apa? Silakan angkat tangan. Beda sama apa mas? Ya, misalnya data apa? Kalau di kehidupan sehari-hari. Iya, nilai siswa betul sekali. Iya, dan satu nilainya aktif sekali ya mas. Bisa juga. Kemudian persentil apa sih fungsinya? Ya mas? Nomor absen berapa? 11. Persentase apa? Data apa misalnya? Iya betul sekali. Kita bisa mencari menggunakan persentil untuk mengetahui tinggi badan. Kemudian kalau dalam suhu persentil contohnya kejadian ekstrim curah hujan misalnya, curah hujan di kota ini dan di kota lainnya. Itu kalau perubahan iklim. Kemudian ada desil biasanya untuk perubahan iklim. Biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kategori kekeringan atau apa namanya kebanjiran. Di sini sering terjadi kebanjiran, sering. Biasanya ini kok. Biasanya di simpang 5 ya. Ya, silakan kalian bisa mencari di internet buku untuk caranya mencari persentil, kuartil, desil. Silakan dulu dari atas. Dari belakang. Kemarin udah dipesan nih, kalau matematika silahkan bisa belajar. Ayo, 1, 2. 5. Ini siapa? Nomor 1 yang dapat angka 1. Silakan berkumpul di sini. 1, 2, 3, 4, 5, Syamsul. Silakan ibu beri waktu 3 menit. KPD-nya ini akan di-share ke grup kelas. Silakan boleh buka HP untuk mengerjakan LKPD. nomor 1 mas enggak apa yang bingung yang masih bingung apa? Kayaknya bisa bentar, coba dulu. Gimana? Jangan. Lo
kok batal apa tapi? C. Ini ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti sama 13 bagi 4. Berarti sini 4. 5 bagi 6. Kan 13 bagi 4 kan? Data ke 3,2 tapi kalau diurutin kan harus Diurutin, berarti data ke ini itu di sini. Loh, 3,25 itu 4 ya? 4 ya sih? di sini enggak sih karena data ketiga bukan yang ini enggak sih. Maksudnya kan kalau misalnya dia 3,25 Ini kan ini data 1, data kedua, data ketiga. Itu yang 4 sentel berarti ini kita kelipatan 3 semua. Tapi persentil. yang 38 enggak? Pikirannya kan Yang 18 itu sing data sing kegiatan juga. Kamu pilih apa? Ya? Tapi kalau untuk yang persentil, emang sebenarnya kue kok. Dia naik berarti kita main dari terus dikurangi 5 tuh yang data ketiganya dewe atau piye? 5-nya lagi. Kamu juga belum jajan ya pun. Siapa yang nyangka? Ke 6. Oke, itu kamu nggak Kumulatif tuh yang sebelumnya. Kalian dari kelompok berapa ini? Namanya siapa aja silakan. Tiga yang berjualan sama biaya proses satu saya dengan affiliate akhir 12. Jadi nomor 1 urutkan data yang terkecil hingga tersisa. Jadi data dari terkecil hingga tersisa yaitu 12, 15, 18, 20, 22, Coba yang lain diperhatikan dulu temennya yang 4, 30, 35, 38, dan 40. Dan jumlah datanya ada 12. Nomor 2 yaitu tentukan nilai kuartil 1 atau Q1. Jadi rumus Q1 yaitu data ke 1 kita dapat 3,2 sampai 2,25, hasilnya yaitu 34,2. Oke, sampai sini ada yang berbeda jawabannya? Sama. Coba diperhatikan dulu. Untuk menentukan ini, I-nya itu berarti yang ditanya Q1. Coba diperhatikan yang masih bingung. Jadi di sini ditulis 1 ditambah ini 1, N-nya 12. Kemudian untuk menentukan ini, tadi kan SN-nya ini datanya kan ada ketiga, data ketiga berarti 1, 2, 3. Berarti di sini datanya 18 kuartilnya. Kemudian untuk bagi R+1 berarti data ketiga ditambah. Yang lain apakah sudah jelas? Ya, silakan. Oke, terima kasih Mas. Berikan tepuk tangan buat kelompok. Baik, siap, terima kasih. Selanjutnya siapa yang tadi mau maju desir?
mencari hafal Nggak bisa sama nggak bisa. frekuensi Tapi sama itu salah. Sama bin alfi salah. Hasil akhir. Coba dilihat cara menentukan frekuensi kumulatif. Itu kita tulis dulu. Yang pertama ada 5. Kemudian ini ditambah 5 ditambah 9 14. 14. Berarti yang kedua frekuensinya 14. Kemudian ini ditambah lagi 26. berarti 26. Sampai sini paham menentukan frekuensi kumulatif? Oke. Nanti jawabannya yang masih salah silakan digunakan. Oke. Saya naik. Langkah Jawabannya ada yang sama? Oke, ini udah benar jawabannya. Silakan kalau berbeda caranya tetapi sama tujuannya itu nggak apa-apa. Kalau dari buku untuk mencari itu, ini kan kelasnya beda, LD5. Nah, kalau di sini mencarinya gimana? Kelas bawah tadi udah ditemukan ini, tinggal dikurangi. Oh, ini tabelnya. Oh iya, maaf. Iya, CBTG juga ini. Oke, benar. Kemudian D8-nya. Ih, bagus. Coba di sini kurang persentil ya yang dijelaskan. Untuk persentil coba dibuka halaman 47 itu. Ada contoh soalnya. Nah, dari contoh soal itu udah tahu cara menentukan persentilnya, kelas persentilnya. Sudah ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung untuk persentil. Oke, jadi ini yang pertama ada menentukan kuartil. Di sini kuartil itu ada 3, yaitu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk kuartil 1 yaitu atau Q2 itu nilai tengahnya itu kayak mediannya. Median. Kemudian untuk kuartil pertama yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil Q2 tadi. Kemudian ada kuartil 3. Kuartil 3 yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari nilai kuartil kedua. Nah, di sini jika kita menggunakan data tunggal, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Tadi ada data tunggal, kalian menggunakan ini enggak? Oke, udah paham untuk data tunggal? Untuk data kelompok bisa menggunakan rumus yang ini. Ini sama dengan LKS kalian. Jadi pakainya LTI ditambah 1/4N dikurangi SKPI per SKI kali P, yaitu frekuensi SKPI itu frekuensi kumulatif sebelumnya kelas kuartil tadi. Nah, untuk desil data tunggal bisa menggunakan rumus yang ini. Ingat cara mencari ini yaitu tadi mana kelas desilnya, kemudian ditambah 1. Kalau kelasnya di kelas 3 berarti kelas 4 dikurangi kelas 3. Sekarang untuk desil data kelompok bisa menggunakan rumus yang ini. Tadi semuanya pakai rumus ini enggak untuk menentukan desil? Apa ada yang berbeda? Sama atau berbeda? Sama. Kemudian ada persentil. Coba persentil ini cara menentukannya.
dibagi 100. Bedanya apa sih? Kuartil, persentil, desil. Apa bedanya? Iya. Kalau kuartil pembaginya 4. Kalau desil, kalau persentil 100. Di sini berarti udah bisa bedakan kan? Persentil, kuartil, dan desil. Nah, untuk contoh soal persentil masih ada pertanyaan? Enggak? Paham? Oke. Nah, untuk tugas individunya, oh ya, tugas yang kemarin udah dikumpulin belum? Mau sekalian tugas ketiga apa? Sekalian. Berarti buat tugas ketiga yaitu asesmen formatif 3. Silakan besok dikumpulkan dilengkapi tugasnya, itu untuk nilai kalian dari tugas 1, 2, dan 3. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi ada apa aja? Kurang kata-kata? Angkat tangan, sebutkan nomor absen. Ukuran kata-kata ada apa aja? Iya, nomor absen berapa? 13. Coba siapa yang bisa bedain desil, kuartil, persentil? Desil itu 20, kalau kuartil 25, kalau desil itu 10, kalau persentil 20. Iya, betul sekali. Oke, Ibu tutup dulu. Untuk tugas ada pertanyaan?